Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengamati para lansia sedang senam di hanggar sebelah itu. Meski otot mereka sudah kaku, persendian juga mulai kering, tapi mereka begitu semangat menggerakkan badan. Demi hidup sehat, olahraga adalah proses yang menyakitkan. Apa yang mau saya katakan di sini? Tidak semua yang hadir di sini pernah naik gunung. Untuk mereka yang tidak biasa naik gunung, demikianlah gambaran perjuangan mendaki puncak hidup mulia bersama Tuhan. Meski susah dan menyakitkan, tak akan berhenti sebelum mencapai puncak. Untuk itu mari kita renungkan 3 poin berikut. Yang pertama, Yesus mulia bersama Musa dan Elia. Pertanyaannya adalah, mengapa Musa dan Elia tampak dalam transfigurasi tersebut? Mereka itu 2 tokoh besar yang hidupnya penuh perjuangan dan derita. Sejak bayi, Musa sudah susah. Bayinya harus dihanyutkan di sungai Nil supaya bebas dari kematian. Ketika remaja ia berkelahi dan kemudian dikejar-kejar sampai di padang belantara dan bekerja sebagai gembala. Namun tak berapa lama Tuhan memintanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Padahal Musa tidak pandai berbicara. Di padang gurun rakyatnya marah, mencela dan menuduhnya tidak bertanggung jawab. Namun Musa tetap setia mengantar umat Israel sampai tanah Kanaan. Meskipun dia sendiri mati sebelum mencapai tanah itu. Sama seperti Musa, Elia sendirian berperang melawan 450 nabi Baal. Begitu berhasil membinasakan nabi-nabi Baal, ia justru lari pontang-manting karena dikejar Isabel, istri Raja Ahab. Rupanya nabi itu takut pada wanita. Ini buktinya Elia. Ia kemudian sembunyi dalam sepi, sendiri dan lapar. Namun ia setia dalam derita sampai tangan Tuhan menolongnya kembali. Ia naik ke surga dengan kereta berapi sehingga dia dianggap sebagai nabi yang tidak pernah mati. Musa dan Elia setia dalam derita sebagai utusan Tuhan. Kini mereka mulia bersama Yesus yang juga akan mengalami derita dan mati. Disinilah arti penting derita kita temukan. Nasib Musa, nasib Elia, nasib Yesus juga adalah menjadi nasib kita. Inilah jalan salib, jalan penebusan manusia, jalan pembebasan bagi para pengikut Kristus. Hanya melalui derita salib demi Tuhan, setan dapat dikalahkan dan kita mencapai kemuliaan. Jalan kemuliaan Yesus adalah jalan salib dan jalan penderitaan seperti yang telah ditempuh oleh Musa dan Elia. Dan tidak ada jalan lain lagi selain jalan itu. Maka bagi yang tidak sanggup, silahkan mendaftarkan diri untuk mencoret surat baptis. Karena di sini konsekuensinya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak ada lah orang yang mencoret surat baptis. Mari sekarang kita melihat poin yang kedua. Kunci rahasia agar tetap setia dalam derita. Musa, Elia dan Yesus begitu kuat dalam perjuangan dan setia dalam penderitaan. Di mana kunci rahasianya? Musa dan Elia bisa bertahan di saat kritis karena mereka mau mendengarkan suara Allah.
Di atas gunung Musa tangannya meraih-raih 10 perintah Allah. Nanti dilihat di gambar atau di Google gitu misalnya ya. Pasti tangan Musa itu diangkat ke atas seperti meraih-raih sabda Tuhan itu. Di atas gunung pula Elia mendengarkan suara Allah dengan angin sepoi-sepoi basah. Begitu bertemu suara Tuhan, mereka menjadi kuat kembali dalam perjuangan. Sama seperti Yesus, sebelum berangkat ke Yerusalem, ia pergi ke gunung untuk berdoa. Dia lantas menjadi kuat dan taat sampai mati. Hari ini suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah suara kunci untuk bertahan dalam perjuangan dan derita. Yesus setia mengikuti kehendak Bapaknya. Itulah yang membuatnya dikasihi oleh Bapa. Ketaatannya menelusuri jalan salib sampai ke puncak Golgota itu berkenan di hati Bapa. Oleh karena itu kita pun akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Apabila mampu mendengarkan suara Tuhan, berani mendengarkannya, serta setia dalam melakukannya. Unsur penting memaknai masa Prapaskah yang kita rayakan selama 40 hari adalah diwarnai dengan puasa dan pantang. Maksudnya dengan puasa dan pantang itu kita diharapkan untuk bisa berdoa dengan baik. Dengan puasa dan pantang itu kita diharapkan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kita semua berdoa, kita belajar mengenal Allah secara lebih dekat, akrab dan mesra. Semua itu terbangun bila kita mendengarkan suara Tuhan. Doa itu tidak sekedar ngomong sendiri. Rentetan permohonan dan seterusnya. Tapi berdoa juga merupakan suatu yang membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Puasa dan pantang itu supaya telinga kita ini makin terbuka. Hati kita juga makin bisa diisi oleh suara Tuhan. Sehingga doa kita ini menjadi bermakna. Karena ketika kita berdoa, kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Dan itulah kunci supaya kita semua bisa menjadi orang yang kuat dalam perjuangan dan dalam derita. Hanya ketika seseorang berani mendengarkan suara Tuhan, ia akan mampu untuk mengalami perjuangan dan mampu pula untuk hidup dalam derita. Saat orang tidak belajar mendengarkan suara Tuhan yang didengarkan oleh dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah ia akan kesulitan manakala derita itu datang. Setelah kita mendapatkan kunci, mari kita lanjutkan dengan permenungan yang ketiga. Tersungkur, disentuh, dan turun gunung. Ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar suara dari surga. Mereka langsung tersungkur. Mereka mendengar, percaya, dan tersungkur. Ekspresi tersungkur itu adalah tanda mereka menyerahkan diri secara total pada Allah. Dalam konteks ini menjadi jelas, saat berusaha melaksanakan sabda Tuhan, situasi sulit, ancaman, derita pasti datang. Saat itulah kita semua diajak belajar dari para murid itu untuk tersungkur di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tetapi tersungkur juga belum final dalam menanggapi Tuhan. Setelah Yesus menyentuh mereka yang tersungkur itu dan menegaskan berdirilah jangan takut. Karena tadi dikatakan dalam Injil bahwa mereka ketakutan. Jangan membayangkan ketakutan itu seperti ketemu hantu begitu ya. Jangan membayangkan itu. Ketakutan dalam kitab suci itu maksudnya adalah gemetar karena begitu mengagumkan itu. Jadi jangan membayangkan ketakutan biasa. Tapi inilah
Hati yang begitu tergetar karena melihat kemuliaan Tuhan yang tidak terkira. Apa yang kemudian dilakukan oleh para murid? Mereka yang tersungkur itu kemudian disentuh oleh Yesus. Hei bangun, jangan takut. Bagi orang-orang yang mau tersungkur di hadapan Tuhan, karena mau tetap beriman dan selalu mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menyentuh dengan lembut. Inilah kontemplasi yang luar biasa saat Tuhan menyentuh kita yang tersungkur di hadapannya. Namun sentuhan Tuhan ternyata belum selesai pula. Jadi tersungkur, disentuh oleh Tuhan, masih dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu turun gunung. Setelah tersungkur, disentuh Tuhan, akhirnya disempurnakan dengan turun dari gunung itu. Yesus mengajak kita semua untuk hidup konkret di tengah dunia yang penuh risiko dan derita. Oleh karena itu, setelah dari gereja ini pada pagi hari ini, Anda harus pulang. Siapa yang duduk berlutut sampai sore saya usir. Ya. Anda setelah misa ini harus pulang ke tengah kehidupan yang konkret. Kalau Anda sepanjang hari di sini sampai malam apalagi, itu berarti tanda nggak beres. Ya nanti dilihatlah. Kenapa begitu? Setelah tersungkur di hadapan Tuhan, disentuh oleh Tuhan, kita harus terjun menghadapi fakta hidup dengan semangat iman, doa, dan sentuhan Tuhan tadi. Hanya dengan demikian hidup kita ini memiliki nilai dari korban Yesus yang tersalib. Oleh karena itu Ekaristi selalu mengatakan di situ puncak persembahan kita, di situ pula sumber kehidupan iman kita. Oleh karena itu pada akhir permenungan ini saya mengucapkan pada Anda semua selamat berjuang. Semoga Ekaristi yang Anda rayakan hari ini menjadi sumber kekuatan dan kesetiaan Anda. Moga-moga Anda menjadi seorang Musa baru, Elia baru, dan Yesus yang baru di tengah kehidupan. Yakinlah Tuhan akan selalu memberkati Anda. Amin.